Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya Pendeta Erni yang melayani di Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir, Gereja Victoria. Hari ini akan membawa kita dalam renungan harian sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu Nehemia pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Hari ini saya membawa kita dalam satu tema, sudahkah doamu serius? Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas berkat penyertaan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Jika pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, kami mau bersyukur ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan dengan berkat kasih kesempatan berharga, hari ini kami boleh bangun pagi. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati kami untuk memahami firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya berharap kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam keadaan boleh senantiasa bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Betapa Tuhan sebenarnya telah melawat kehidupan kita. Kita belajar dari kisah bangsa Yehuda ketika mereka mengalami banyaknya penderitaan setelah mereka keluar dari bangsa Mesir. Lalu kemudian mereka dijajah oleh bangsa Babel dan kemudian Allah memulihkan mereka dan mengembalikan mereka kepada tempatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Melewati nas kita hari ini, kita melihat bagaimana bangsa Yehuda berdoa kepada Allah. Kalau kita boleh melihat dalam nas kita ini adalah salah satu doa terpanjang, doa para pemimpin bangsa Yehuda. Kita belajar ada beberapa hal di dalam nas kita hari ini. Yang pertama adalah pengakuan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bangsa Israel mengakui bahwa mereka telah berulang-ulang kali meninggalkan Allah dan kemudian mereka menyembah berhala. Dengan demikian, mereka merasakan apa yang harus mereka dapatkan, yaitu pada saat itu penghukuman, Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena telah memberontak kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam doa mereka mengingat akan kebaikan Allah, bagaimana Allah memberi jalan keluar bagi mereka dari bangsa Mesir, menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun, dan segala bentuk mujizat yang telah Allah nyatakan. Dan oleh karena itu, di dalam doa mereka mengatakan berbagai penyesalan. Mereka menyesali dosa-dosa mereka dan memohon pengampunan yang berasal daripada Allah. Sehingga di akhirnya ada perjanjian yang menegaskan bahwa mereka akan kembali kepada Allah dan mereka akan bersama-sama pada saat itu mengintrospeksi diri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana dalam doa-doa kita kepada Allah? Akankah di dalam doa kita mengingat akan dosa yang kita lakukan? Akankah di dalam doa-doa kita juga kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini? Dan jika kita melakukan dosa, kesalahan dalam kehidupan ini, apakah ada penyesalan? Dan apakah di dalam doa kita ada perjanjian di dalam hati kita bahwa kita tidak akan mengulanginya dan akan mengubah diri kita dalam kasih karunia Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kita patut bersuka cita bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita dalam berbagai keadaan kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua pada hari ini, mari kita menikmati hari-hari yang telah Tuhan sediakan seraya terus memupuk iman dan percaya kepada Tuhan di dalam doa yang benar. Bukan hanya mengatakan tentang apa yang menjadi permohonan kita saja,
supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan menuntun menyertai kita. Tetapi di dalam doa kita haruslah ada pengakuan dosa, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita harus melakukan penyesalan atas setiap dosa dan kesalahan kita, dan kita berjanji dan bertekad setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia yang penuh dosa ini supaya memulihkan dan membebaskan kita serta memberikan kita keselamatan. Ketika dulu Allah sanggup menolong bangsa Yehuda yang penuh dengan dosa, sekarang pun Ia tetap sama dan Ia akan tetap menolong kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Hari ini kita akan mendukung jemaat GKE Pandohop Simpur di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur ya Tuhan, betapa dahsyatnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun kami memberontak hidup penuh dengan dosa kesalahan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu untuk membawa kami dalam pembebasan dari dosa. Ajarkan kami, menyadarkan diri kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami manusia terbatas dalam banyak hal, namun Engkau Allah setia untuk memberikan kami pertolongan. Kami berdoa ya Bapa kepada jemaat GKE Pandohop Simpur, biarlah mereka dalam tangan pengasihan-Mu dipelihara dan dijaga. Mereka juga boleh hidup dalam kasih karunia-Mu. Mereka juga boleh mengingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka berjemaat, mereka saling topang menopang seorang dengan yang lain, dan mereka boleh bersama-sama mengangkat pujian dan hormat bagi Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.